Welcome to podcast Himasep. Ya, halo teman-teman profesi yang ada di luar sana. Pada pagi hari ini, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Tabe. Pada pagi hari ini yang begitu cerah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, perkenalkan saya, Rahmat Hidayanto, salah satu anggota dari multimedia di Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita di pertama kalinya untuk di podcast Himasep itu sendiri yang didakwai oleh teman-teman bidang multimedia. Nah, podcast ini adalah salah satu program pertama yang dicanangkan oleh teman-teman dari multimedia itu sendiri, di mana podcast ini kita akan berbicara dan berbincang mengenai tentang apa sih pentingnya organisasi, pentingnya berlembaga dalam lingkup kampus. Nah, tentunya ini ada dampak yang positif ataupun negatif nantinya. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman profesi sekalian yang ada di luar sana bertanya-tanya, siapakah narasumber yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini? Nah, inilah dia, teman-teman sekalian. Narasumber yang akan kita hadirkan adalah salah satu orang yang begitu luar biasa dalam berlembaga dan berorganisasi, dan tentunya dia adalah orang yang sangat berpengaruh di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Inilah dia, kakak saya Aswar, selaku Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, tentunya kita lanjut saja kepada kakak saya atau kanda saya Aswar untuk memperkenalkan diri di podcast kita pada pagi hari ini. Kepada kakak saya Aswar dipersilakan. Ya, izin buka masker ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi, salam profesi, salam profesi Himasep Jaya. Ya, baik, terima kasih untuk host yang sangat tampan pada mungkin siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Mustamar Bedu, biasa dipanggil Aswar. Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian. Asal saya dari Kabupaten Buol, tepatnya Kecamatan Gadung, di Desa Lokodidi. Ya, itulah tadi perkenalan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, teman-teman profesi sekalian. Jadi beliau merupakan salah satu ketua umum di Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Jadi hari ini Pak Ketua, kita akan berbincang-bincang di podcast. Jadi podcast kali ini kita akan lebih santai dan tentunya kita akan membicarakan tentang apa sih pentingnya itu berlembaga, pentingnya itu berorganisasi. Apakah itu sangat berdampak positif di dalam lingkungan kampus ketika kita belajar dan berorganisasi. Mungkin seperti itu. Jadi di sini saya mengantarkan ada dari teman-teman profesi yang di luar sana. Kami sudah mengumpulkan ada beberapa question ataupun pertanyaan dari teman-teman profesi sekalian yang ada di luar sana. Kita ada 9 poin yang akan ditanyakan oleh teman-teman profesi sekalian. Selaku kakak, mungkin saya panggil kakak atau kanda ini? Panggil kakak saja. Oh, kakak ya. Oke. Teman-teman profesi sekalian, kita lanjut. Jadi kakak Aswar merupakan orang yang terpenting sekali. Mungkin kita mau bertanya tentang Himasep itu tersendiri. Dari ini poin-poin yang kita dapatkan dari teman-teman profesi yang ada di luar sana untuk bertanya. Salah satunya di lembaga Himasep ini sendiri. Mungkin saya langsung saja. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari host. Mungkin tepatnya bukan terpenting sekali ya. Saya cuma ketua umum yang ada di Himasep. Iya. Karena jabatan itu hanya titipan. Iya, luar biasa. Jadi begini, Himasep dalam perpanjangannya itu, Himasep itu perpanjangan dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian yang ada di Universitas Tadulako, tepatnya di Fakultas Pertanian di Prodi Agribisnis. Begitu, itu Himasep itu adalah sebuah wadah
untuk teman-teman agribisnis maupun yang berkecimpung di jurusan sosial ekonomi pertanian untuk berproses untuk belajar di Himasep itu sendiri. Namun bagi saya Himasep itu lebih dari sebuah wadah. Himasep itu adalah rumah bagi teman-teman agribisnis untuk terus mengasah ilmu pengetahuan tentang organisasi itu sendiri. Kalau saya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Jawaban yang sangat membantu kawan-kawan yang di sana mengenai tentang apa itu Himasep sendiri. Merupakan saya mendengar jawaban dari kakak saya tadi, Aswar, bahwa Himasep itu sendiri adalah rumah untuk kawan-kawan agribisnis di Fakultas Pertanian itu sendiri. Berarti jangan ragu dan sungkan untuk datang ke rumah dari Himasep itu sendiri, karena saya mendengar juga tadi bahwa itu adalah salah satu himpunan mahasiswa jurusan dari agribisnis itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah mendengar tadi ada kata-kata Himasep. Nah, dan ini ada juga salah satu pertanyaan dari teman-teman profesi yang di luar sana, mengapa namanya itu bukan Himagri, Himpunan Mahasiswa Agribisnis, kok Himasep, Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian? Ya, mungkin ini question juga dari kawan-kawan profesi, teman-teman profesi yang di luar sana, mungkin bisa dijawab juga lagi. Iya, baik, terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang baru untuk saya sendiri selaku kepengurusan kali ini. Kenapa namanya bukan agribisnis, masih Himpunan Mahasiswa Agribisnis atau Himagris? Kenapa kemudian namanya menjadi Himasep? Ya, mungkin saya jelaskan sesuai pengetahuan saya. Dalam perjalanannya, Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian itu di tahun 1997 saat dia berdiri, belum ada namanya jurusan agribisnis ataupun prodi agribisnis. Sehingga namanya itu menjadi Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, karena pada saat itu yang ada hanya jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Nanti kemudian pada tahun 2008 prodi atau jurusan agribisnis itu ada. Prodi agribisnis itu ada di 2008. Kemudian pada tahun kemarin di 2020 itu sudah dibedakan bahwa di Fakultas Pertanian itu ada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan prodinya agribisnis. Sehingga kemudian pada saat itu himpunan kita itu bernama Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Seandainya di tahun-tahun kemarin ada agribisnis, tidak menutup kemungkinan nama himpunan kita itu Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Hanya saja kebetulan kemarin belum ada agribisnisnya, kemudian himpunan kita menjadi Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini mengenai kenapa bukan Himagri kok Himasep, ya luar biasa sih. Saya rasa sudah ini menjawab juga pertanyaan dari teman-teman profesi yang ada di luar sana. Dan tentunya saya mendengar jawaban juga tadi, wah ternyata Himasep ini berdiri cukup lama ya, untuk dari tahun ke tahunnya. Mungkin adakah sejarah dari Himasep itu tersendiri? Ini juga pertanyaan dari teman-teman profesi yang ada di luar sana. Mereka bertanya, kapan sih berdirinya Himasep ini? Karena dari Himasep, kenapa bukan Himagri, seperti itu. Saya silakan. Ya baik, terima kasih. Menyambung tadi apa yang saya sampaikan tentang berdirinya Himasep tahun 1997. Mungkin kita itu belum lahir. Ya, belum lahir mungkin. Masih dalam kandungan. Ya, di tahun 1997 itu dalam kepengurusan itu Kak Fahrudin Karim sebagai selaku pendiri Himasep, salah satu pendiri Himasep di tahun 1997. Sesuai apa yang saya tahu, mungkin kalau salah nanti boleh diluruskan. Himasep itu terbentuk karena menjadi sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa sosial ekonomi pertanian pada masa itu untuk berorganisasi, karena pada saat itu jurusan sosial ekonomi pertanian belum memiliki lembaga untuk teman-teman yang ingin berorganisasi, ingin masuk lebih jauh di ranah perkuliahan, tidak hanya ranah akademik yang ada di bangku kuliah, ingin berproses lagi di organisasi, sehingga terbentuklah Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian pada masa itu. Mungkin seperti itu ya, setahu sepengetahuan saya. Oke. Siap. Kita kembali lagi nih tentang di Himasep itu sendiri. Sudah menjawab juga pertanyaan dari teman-teman profesi yang ada di luar sana. Jadi ini ada question lagi.
dari teman-teman profesi yang ada di luar sana. Tadi sudah dijelaskan saja tentang sejarah, tentang apa itu Himasep. Mereka bertanya lagi nih dari teman-teman, mungkin ini lebih dalam lagi tentang Himasep. Mereka bertanya di sini, ada berapa sih bidang-bidang itu di Himasep itu tersendiri? Karena tadi sudah dijelaskan mengenai sejarahnya. Tentunya sejarahnya itu panjang sekali ya, dari tahun 1997. Ya. Mungkin disilakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya sambung lagi dari siap, yang tadi terkait bidang-bidang yang ada di Himasep. Ini mungkin khusus untuk adik-adik yang ingin nanti berproses di Himasep. Bidang di Himasep itu ada 6 bidang. Perlu saya sebutkan satu persatu? Mungkin bisa disebutkan. Ya, mungkin saya sebutkan satu persatu. Iya. Dari bidang PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Kemudian ada bidang multimedia sebagai media informasi Himasep. Kemudian ada kewirausahaan. Kemudian ada advokasi. Ada bidang advokasi sebagai salah satu penyambung lidah mahasiswa ke birokrasi. Kemudian ada bidang keilmuan. Keilmuan sebagai salah satu bidang yang menaungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa atau ingin melatih keilmuannya di bidang agribisnis. Kemudian yang terakhir itu ada bidang kesekretariatan. Kesekretariatan itu bidang untuk mengurus administrasi-administrasi yang ada di Himasep maupun pengurusan tentang sekretariatan Himasep itu sendiri. Mungkin itu saja bidang-bidang yang ada di Himasep. Tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan bidang kalau teman-teman nanti berganti ke pengurusan, ada mungkin juga pengurangan bidang, itu tidak menutup kemungkinan. Nanti teman-teman profesi di luar silakan ya gabung-gabung. Ya, sebab teman-teman profesi ingin lebih dalam lagi mengetahui Himasep ya. Tadi sudah jelas sekali mengenai bidang-bidangnya. Tentunya ini menjadi gambaran juga untuk teman-teman profesi yang ada di luar sana untuk masuk di Himasep, apalagi ya. Kita lanjut kawan-kawan profesi. Mohon maaf kami tadi ada sedikit kesalahan teknis dari kawan-kawan podcast. Jadi kita lanjut teman-teman profesi. Rasa kita masih semangat untuk hari ini. Ya, kita sampai di mana tadi nih? Kak Aswar, mungkin kita tadi sampai di mengenai bidang-bidangnya yang ada di Himasep. Nah, itu tadi sudah sangat luar biasa jawaban dari Kak Aswar mengenai ternyata ini di Himasep banyak sekali ya. Yang penting ini menjadi potensi untuk teman-teman masuk di Himasep, apalagi ada PSDM, ada kewirausahaan dalamnya, ada multimedia juga untuk mengembangkan potensinya. Nah, kita lanjut mungkin Kak Aswar. Tadi sudah dijelaskan mengenai bidang-bidang. Nah, ini tentunya menjadi potensi untuk teman-teman agribisnis, teman-teman profesi yang ada di luar untuk masuk di Himasep. Nah, apakah tahapan-tahapan untuk masuk di Himasep itu sendiri? Mungkin langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih untuk coach yang masih tetap semangat dan tampan dalam proses-proses pengkaderan yang ada di Himasep itu. Bagaimana caranya untuk masuk di Himasep? Yang pertama yaitu harus berkuliah dulu di Universitas Darul kemudian memilih jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, prodi agribisnis. Itu syarat utama untuk berlembaga di Himasep itu sendiri. Dalam penentuan kader untuk masuk di Himasep itu ada namanya anggota muda dan anggota penuh. Anggota muda itu seluruh mahasiswa agribisnis yang ada di Fakultas Pertanian, walaupun belum terkader itu menjadi anggota muda yang ada di Himasep. Kemudian anggota penuh itu adalah anggota yang sudah mengikuti tahap-tahap pengkaderan. Tahap-tahap pengkaderan itu hanya satu, yaitu mengikuti latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Namun dalam kepengurusan yang ada improvisasi yang dilakukan dari bidang PSDM, seperti adanya pengabdian untuk mengikuti LKMM, ada pembuatan produk dari masing-masing bidang, itu sebagai syarat untuk mengikuti LKMM itu sendiri. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih jawaban ini sudah mewakili kawan-kawan profesi yang ada di luar atas jawaban dari Kakak Aswar. Nah, tadi sudah dijawab ya mengenai Himasep. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan poin penting juga dari kawan-kawan profesi yang ada di luar yang sudah kita tampung dari teman-teman podcast. Di sini ada pertanyaan mengenai kenapa sih Kak berhimpunan itu perlu? Mungkin Kak Aswar juga sudah berpengalaman tentang
apa sih kenapa pentingnya itu berhimpunan? Mungkin bisa dijawab. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan yang tidak asing lagi Iya, untuk mungkin para tidak asing untuk ini. mahasiswa-mahasiswa yang ingin Mahasiswa berlembaga. Mungkin saya jawab singkat saja. Ada dua urgensi untuk berhimpun itu. Yang pertama dari sisi organisasinya, Iya. yang kemudian yang kedua itu dari sisi individunya. Dari sisi keorganisasiannya, berhimpun itu penting untuk menjalankan tanggung jawab yang kita jalankan di kepengurusan. Dari sisi individunya itu sebagai wadah untuk pengembangan potensi diri kita, dalam melatih bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Mungkin itu saja saya dapat jelaskan. Iya, ya. Terima kasih. Dah, itu saya rasa berhimpunan ini tentunya banyak sekali ya kayak aura-aura positif yang akan diciptakan dari kawan-kawan profesi yang ada di luar ketika mau berlembaga atau berhimpun di kampus itu sendiri ya. Banyak sekali ya aura-aura positif untuk mengembangkan bakat di dalam himpunan itu sendiri tentunya. Oke, kita next question. Mungkin ini sisa beberapa pertanyaan dari kawan-kawan profesi yang ada di luar. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang kenapa berhimpunan itu perlu. Nah, ketika sudah mau gabung di himpunan sih, apakah yang bisa kita dapatkan di himpunan itu? Tentunya ini apa sih dari dampak positif tadi mungkin langsung dijawab. Mungkin saya langsung jawab. Ini kurang lebih sama kayak pertanyaan tadi. Iya. Tentang apa perlu berhimpunan atau tidak. Ini kalau ditanyakan tentang apa yang kita dapatkan nanti di himpunan, itu akan terjawab kepada individunya masing-masing. Hanya saja yang saya rasakan sampai saat ini, ketika kita mengambil tanggung jawab di himpunan atau menjadi anggota dari organisasi tersebut, yang pertama harus aktif dulu. Harus aktif dulu berlembaga, harus aktif dulu berhimpun. Kemudian kita akan merasakan apa yang kita akan dapatkan di himpunan itu. Kita memberi dulu, kemudian pada akhirnya kita akan bisa merasakan. Yang pertama itu yang saya rasakan, untuk berhimpun itu pertama kita dilatih tentang kepercayaan dirinya kita, dilatih tentang public speakingnya kita, kemudian soft skill yang lainnya itu akan mengikut ke depannya kalau kita aktif di himpunan. Oke, siap. Terima kasih jawabannya kakak saya Aswar. Jadi ini pandangan saya juga, ini mungkin pertanyaan juga dari kawan-kawan profesional di luar. Artinya pengaruh himpunan ini secara general apakah sangat berdampak seperti itu mungkin? Ya, kalau ditanya soal secara umumnya dampak terhadap himpunan, mungkin saya sambung sedikit lagi apa yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, bahwa apa yang kita dapatkan di himpunan itu pertama yang paling penting itu di himpunan kita akan menjalankan suatu tanggung jawab, dan itu harus kita selesaikan. Disitulah kita dilihat potensinya kita sampai di mana untuk menjalankan suatu tanggung jawab. Kemudian secara pengaruh secara umumnya pada diri kita sendiri maupun pada organisasi itu sendiri, yang pastinya di kampus kita itu akan mendapatkan banyak ilmu, tidak hanya dari sisi akademiknya, namun ada ilmu-ilmu dari sisi pengalaman yang kita akan dapatkan nanti di himpunan itu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak pengalaman-pengalaman yang ada di kampus, tidak hanya di bangku perkuliahan, kita akan dapatkan nanti ketika kita mengikuti himpunan mahasiswa jurusan, khususnya Himasep itu sendiri. Seperti itu kalau secara umumnya. Siap. Terima kasih. Ini sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman profesi. Ternyata berhimpun itu sangatlah tidak membawa terlalu aura negatif untuk kita ya. Oke, sekarang ini kita lanjut di next question, kakak Aswar. Jadi tentang Himasep. Kebetulan kakak saya Aswar di sini kan selaku ketua umum di Himasep itu sendiri. Bagaimana sih ini pertanyaan dari mereka? Ketika mereka mungkin akan menjadi pemimpin, bagaimana pengalaman menjadi seorang pemimpin ataupun ketua umum dalam lembaga atau himpunan itu sendiri? Mungkin bisa dijawab. Ini mungkin pertanyaan yang cukup. Iya, cukup. Inilah. Cukup mendalam. Mendalam mungkin. Tentang pengalaman kita setelah kita menjabat sebagai ketua umum. Iya. Ya, kalau saya ceritakan sedikit, mungkin banyak pengalaman yang tidak bisa diutarakan dengan kosakata. Itu hanya bisa dirasakan pada diri kita sendiri. Pengalaman terbesar memimpin Himasep itu di awal-awal pertama kita memimpin, kita mungkin masih agak-agak
enaklah dalam sisi kepemimpinan itu untuk menjalankan suatu kepengurusan. Namun hal besar yang kita dapatkan dari pengalaman menjadi ketua umum, terkhusus diri saya sendiri, itu melatih kesabaran kita, benar-benar melatih kesabaran kita dari sisi kecerdasan emosionalnya kita. Mungkin saat di bangku kuliah kita dilatih secara cerdas, secara intelektual, cerdas secara verbal. Namun pada saat kita berorganisasi, apalagi menjalankan suatu organisasi atau memimpin suatu organisasi, tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tapi kita dituntut cerdas secara emosional, melatih kesabaran-kesabaran. Akan banyak yang hilang nanti setelah kita mengambil tanggung jawab penting. Namun itu bukan suatu masalah, itu suatu tantangan yang harus kita lewati. Karena dalam proses-proses perjalanan untuk mensukseskan atau untuk membawa Himasep semakin jaya, tidak mau kemungkinan ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Wow, luar biasa. Jadi seperti itu. Jangan pengalaman terbesarnya itu melatih kesabarannya kita dan melatih rasa tanggung jawabnya kita nanti ke depannya untuk diri kita sendiri dan untuk orang banyak pastinya nanti. Siap. Seperti itu. Ini jawaban yang sangat bagus sih untuk teman-teman calon-calon ya, mungkin pemimpin-pemimpin yang akan datang, bahwa sangat banyak tantangan mungkin, tapi dari tantangan tersebut bukan suatu menjadi alasan mungkin untuk menjadi seorang ketua umum ataupun ketua, karena teman-teman juga akan memiliki pengetahuan baik secara intelektual, verbal ataupun secara persuasif. Betul. Di tataran ketua umum di dalam berlembaga ya. Oke, kita mungkin setelah jawaban-jawaban tadi dari teman-teman ataupun pertanyaan dari teman-teman kawan-kawan profesi yang ada di luar sana, mungkin kita step in closer dulu. Mungkin ini pertanyaan juga untuk teman-teman dari Himasep ataupun kawan-kawan profesi di luar sana. Bagaimana sekian tentang harapan untuk Himasep ke depannya. Mungkin kita stop in closer mengenai pertanyaan ini. Begitu. Mungkin Kakak Aswar bisa menjawab bagaimana untuk Himasep ke depannya. Seperti itu. Ya, mungkin harapannya. Ya, harapan mungkin. Ini untuk harapan-harapan ke depannya, untuk kader-kader baru Himasep untuk ke depannya, berlembaga itu jangan jadikan suatu kewajiban. Namun berlembaga itu jadikan suatu kebutuhannya teman-teman untuk melatih kekompakan, melatih public speaking, melatih sosialisasi teman-teman dengan kader-kader atau dengan orang-orang yang ada di luar. Karena dalam perjalanannya Himasep ini menjadi sebuah rumah atau rumah untuk kita berkumpul, kita bersosialisasi dengan orang banyak. Harapannya jangan nanti setelah kita berlembaga ada hal-hal yang kita tidak inginkan kita bawa ke ranah-ranah Himasep. Itu kesampingkan dulu hal-hal seperti itu, karena Himasep ini wadah untuk sama-sama kita belajar. Salah benar itu hal yang wajar ketika kita berhimpun, namun itu menjadi sebuah pembelajaran, bukan untuk ditinggalkan. Karena Himasep ini ibaratnya ini benda mati, yang hidupkan itu adalah orang-orang di dalamnya. Seperti itu. Betul. Karena saya selalu tekankan pada teman-teman saya, kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di Himasep, bahwasannya kita ini makhluk organik. Kita ini makhluk organik, bukan mekanis. Kita tidak tersistem seperti komputer, namun kita ini organik. Kita berakarkan ilmu, bertumbuh pengetahuan, berbunga harapan dan berbuah kebaikan. Yang daripadanya akan terbentuk kader-kader yang bertanggung jawab untuk Himasep yang lebih jaya lagi ke depannya. Kalau saya hanya itu, tetap semangat kader-kader baru yang akan masuk nanti di Himasep, dan yang menjalankan kepengurusan juga tetap semangat, karena pengalaman itu tidak akan kita dapatkan di kesempatan-kesempatan yang kita tidak inginkan. Kalau saya seperti itu saja. Untuk pernyataannya saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Aswar. Jadi terima kasih Kakak Aswar sudah hadir hari ini. Pagi sudah menjelang siang kita hari ini di sudah siang sih. Sudah siang ya. Matahari ini sudah semakin panas ini di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi saya mengucapkan kembali terima kasih sudah hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini menjelang siang mengenai kita bincang-bincang tentang organisasi itu tersendiri. Jadi sekali lagi terima kasih
Kakak Azwar selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tadulako untuk hadir di podcast Himasep hari ini. Ya, terima kasih Ya, kembali. itulah tadi teman-teman profesi yang ada di luar sana berkaitan tentang kita membahas pentingnya organisasi dan berlembaga di Himasep, tentunya Himasep di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Sekian mungkin dari podcast kita hari ini. Salam profesi, salam profesi, salam profesi, Himasep Jaya. Next time kita akan ketemu di podcast Himasep. Thank you.